Alhamdulillah pagi ini setelah kita selesai sholat subuh berjamaah, kita bisa silaturahmi, bisa ngobrol-ngobrol tentang kondisi kita masing-masing. Dan kali ini ada teman baru kita, Pak Wahyu. Nah, Wahyu pria. Sesuai dengan jenis kelaminnya, Wahyu pria. Saya cukup terkesan dengan Pak Wahyu karena meskipun baru tinggal di sini, baru mungkin sekitar sebulanan ya, hampir 2 bulan, tapi sudah cukup aktif ke masjid, berbaur dengan teman-teman yang lain, bahkan termasuk rajin ke masjid. Iya, seperti Ustadz Anwar Sani, iya, ikutin imamnya. Iya, ya, alhamdulillah. Jadi saya pribadi khususnya cukup senang dengan warga Muslim yang baru pindah ke sini, tapi sudah aktif ke masjid dan juga berbaur dengan warga-warga Muslim yang lain yang sudah tinggal duluan di sini. Nah, Pak Wahyu aktifnya di mana nih Pak Wahyu? Saya di otomotif, Pak. Otomotif, ya, di salah satu perusahaan otomotif ya. Gimana pekerjaannya sekarang? Apa lancar atau ada kendala-kendala? Ya, dengan kondisi COVID seperti ini sih, ya, agak sulit sih Pak. Agak sulit ya. Customer ya, beda sama sebelum ada corona ini. Iya. Kalau sebelum corona penjualan effortnya mungkin nggak seperti yang sekarang, memang harus dikejar banget kalau ada order. Iya. Dulu kan lebih ringan lah. Lebih ringan. Ya, tapi bagaimanapun harus dijalani Pak. Iya. Makanya ini kalau memang boleh saya nanya sama Ustadz. Boleh Pak Wahyu. Iya. Mungkin kan yang merasakan nggak cuma saya, mungkin bahwa semua ya. Betul, kita semua merasakan ya. Dari dampak ya. Dunia lah, dari corona ini. Betul. Ada nggak doa yang untuk memudahkan kita dalam berusaha, untuk biar negeri kita aman gitu. Semuanya aman. Jadi untuk aktivitas biar lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi. Ini pertanyaannya bagus sekali, Pak Wahyu. Cocok dengan kondisi kita sekarang ini, di mana kita diliputi rasa khawatir, rasa ketakutan, karena semakin banyak saudara-saudara kita yang terkena dampak dari virus corona saat ini, baik dampak kesehatan maupun dampak ekonomi. Nah, sehingga kita perlu berikhtiar ya, berusaha untuk terhindar dari penyebaran virus ini. Selain memang kita juga terus berusaha mencari rezeki yang halal tentunya dengan profesi atau keahlian kita masing-masing. Ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Wahyu tadi, apakah ada doanya di dalam Al-Quran supaya negeri kita ini, khususnya Indonesia, menjadi negeri yang aman? Dan tidak hanya aman, tapi rezekinya juga yang sedang menurun supaya bisa naik lagi, tumbuh lagi. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 126, itu ada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya berbunyi begini: Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir.
Nah, kalau kita artikan satu persatu, Robbi, nah, Pak Budi udah tahu. Kalau ya Tuhan kami, Robbana. Robbi ya Tuhanku. Bedanya kalau Robbi ya Tuhanku, kalau Robbana ya Tuhan kami. Ij'al itu artinya jadikanlah. Hadza ini, baladan negeri, aminan yang aman. Kalau disambung, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Tuhanku, jadikanlah ini negeri yang aman. Kemudian itu di kalimat pertamanya. Kalimat kedua, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nah, yang pertama wa artinya dan. Urzuq artinya berilah rizki. Ahlahu dua kata. Ahla itu penduduk, hu-nya. Jadi ahlahu penduduknya. Man amana. Aman artinya orang yang. Amana beriman. Warzuq ahlahu minas samaroti. Betul. Jadi minas samaroti, min artinya dari, as-samaroti buah-buahan. Man amana, man orang yang, amana beriman, minhum dua kata, min dari, hum mereka, billahi dua kata lagi, bi kepada, Allahi Allah, wal yaumil akhir tiga kata, wa dan al yaumi hari, al akhiri akhir. Jadi kalau disambung, dan berilah rizki penduduknya dari buah-buahan orang yang beriman dari mereka kepada Allah dan hari akhir. Nah, doa itu seperti yang tadi saya sampaikan, itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena di awal ayat doa itu dicantumkan bunyinya wa idz qala Ibrahimu, dan ketika Ibrahim berkata atau berdoa. Jadi itu doanya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan negeri yang Nabi Ibrahim tinggalin dan keluarga juga tinggalin, itu negeri Mekah, supaya menjadi negeri yang aman. Ya, aman itu bisa dari ancaman musuh yang akan menyerang, bisa juga ancaman dari binatang buas, bisa juga ancaman dari berbagai penyakit maupun wabah seperti kondisi kita sekarang ini di Indonesia. Jadi ini sangat cocok sekali untuk kita baca. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya Allah memberi rizki kepada penduduk negeri Mekah, warzuq ahlahu, dan berilah rizki penduduknya minas samarot, dari buah-buahan. Nah, sebagaimana kita ketahui, Mekah itu negeri yang tandus, kering, gak kayak kita di Indonesia ini. Apa aja ditancep, ditanam, tumbuh. Ya, saking suburnya. Kalau di sana gak disiram sehari atau hanya sekali bisa mati, karena harus 3 kali sehari itu disiram baru bisa tumbuh. Saking tanahnya tandus. Makanya Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, supaya Allah memberikan rezeki kepada penduduknya, khususnya buah-buahan. Meskipun rezeki itu kan berbagai macam bentuknya.
bisa dari buah-buahan, bisa dari makanan, tetapi juga bisa rizki dari pekerjaan. Jadi doa itu cocok juga untuk kita baca dengan profesi kita masing-masing. Karena memang seperti yang kita tadi bahas bahwa dampak dari virus corona saat ini ya tidak hanya pada kesehatan tapi juga pada ekonomi. Pekerjaan menurun, yang harusnya pergi ke kantor jadi di rumah, yang harusnya dapat duit transport jadi enggak, misalnya begitu. Jadi efek ke ekonomi sangat terasa. Nah, tetapi yang Nabi Ibrahim doakan, man amana minhum, orang yang beriman di antara mereka, di antara penduduk Mekah. Jadi yang Nabi Ibrahim doakan orang yang beriman, billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Jadi agak spesifik penduduk yang Nabi Ibrahim doakan, hanya orang yang beriman, baik kepada Allah dan hari akhir. Wajar-wajar saja Nabi Ibrahim berdoa untuk orang yang beriman. Jadi rasa kepedulian kepada sesama orang beriman itu sangat tinggi Nabi Ibrahim itu. Tidak hanya kepada sesama orang beriman, kepada keluarganya pun Nabi Ibrahim sangat perhatian, sangat peduli. Maka Nabi Ibrahim selalu berdoa baik untuk dirinya, keluarganya maupun umatnya. Nah, meskipun Nabi Ibrahim mendoakan keamanan untuk negerinya dan juga rizki untuk penduduknya yang beriman, tetapi Allah jawab bahwa kata Allah, orang yang kafir sekalipun yang tinggal di negeri Mekah saat itu masih boleh dulu tuh orang kafir, tapi sekarang udah nggak boleh. Nah, sekalipun orang kafir tinggal di Mekah, kata Allah, fa'umatti'uhu qalilan, maka aku tetap memberikan kesenangan kepadanya, qalilan, meskipun sedikit atau sesaat, hanya di dunia. Jadi kalau lengkapnya Allah bilang, qala wa man kafara fa'umatti'uhu qalilan. Jadi Allah jawab, kata Allah, dan barang siapa yang kafir, maka aku berikan kesenangan kepadanya meskipun qalilan, sedikit atau sementara di dunia saja. Jadi orang kafir pun pada prinsipnya Allah tetap kasih juga kenikmatan di dunia ini. Entah mereka punya harta atau mereka sehat, Allah tetap kasih juga. Sifat Ar-Rahman atau iya, sifat Ar-Rahman Allah, sifat pengasih Allah diberikan kepada semua makhluknya, nggak hanya orang beriman, tetapi juga kepada orang kafir juga. Tetapi kata Allah berikutnya, summa atturruhu ila adzabin nar. Tapi kemudian kata Allah, aku paksa dia yang kafir itu nanti ila adzabin nar, kepada siksa neraka di akhirat kelak. Kalau tetap kafir nggak bertobat, Allah masukkan ke dalam neraka, mendapat siksa di neraka. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali neraka jahanam itu. Ya, jadi pada prinsipnya kesenangan yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan itu berlaku tidak hanya untuk orang yang beriman. Orang kafir sekalipun Allah kasih, meskipun hanya di dunia orang kafir. Nanti di akhirat kalau mereka nggak bertobat akan dapat azab dari Allah. Nah, itu doa yang Nabi Ibrahim panjatkan kepada Allah, dan tentu doa itu masih relevan. Bahkan bukan hanya masih, tapi juga sangat relevan untuk konteks kita sekarang ini. Makanya Allah abadikan doa Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Quran, supaya kita umat Nabi Muhammad bisa mencontohnya. Ya, doa ini tentu sangat dahsyat. Kalau dibaca tidak hanya satu dua orang, segelintir orang, tapi kita baca bersama-sama, seluruh penduduk negeri membaca doa ini, insya Allah
negeri kita khususnya Indonesia Allah akan berikan keamanan dari berbagai macam hal yang mengkhawatirkan atau menakutkan kita, terutama penyebaran penyakit. Nah, untuk itu supaya kita bisa ingat, bisa hafal, kita bisa ulangi lagi. Ya. Pak Wahyu udah hafal belum doanya? Belum. Ya. Tapi udah pernah dengar sebelumnya? Ya, sekilas-sekilas sudah pernah dengar ya. Ya. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Ya. Kita mulai ya. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nah, itu doanya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghafalkannya dan merutinkan doanya supaya negeri kita Indonesia ini menjadi negeri yang aman dan rezekinya juga melimpah dari berbagai tempat, dari berbagai penjuru. Ya, amin insyaallah. Banyak hikmahnya juga. Iya, iya Ustaz. Saat ada corona seperti ini, iya. Dia akan disampaikan bahwa kan orang banyak khawatir, takut tentang pekerjaan, iya, penjualan menurun dan segala macam. Mungkin iya. dengan itu juga cara Allah menjadikan semua hamba-hambanya itu menjadi dekat. Menjadi dekat, betul. Tadinya mungkin doanya sedikit karena merasa mudah untuk berusaha. Iya, mencari rezeki gampang gitu. Betul banget kan usahanya. Iya. Doanya mungkin sedikit sudah ditambahin lagi bagian dari ikhtiar untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Insyaallah mudah-mudahan banyak hikmah dari corona. Amin. Mudah-mudahan insyaallah. Jadi memang seperti yang Ustadz Anwar Sani sampaikan bahwa Allah itu memberikan sesuatu, entah itu kenikmatan maupun kesulitan, itu supaya kita mendekat kepadanya. Kadang-kadang kalau kita dikasih enak aja suka lupa, suka terlena, sehingga kita jauh kadang-kadang. Nah, tetapi dengan dikasih ujian seperti ini membuat kita jadi ingat, membuat kita jadi tunduk dan pasrah kepada Allah. Ya, salah satu ikhtiar kita ya lewat doa ini, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa yang kita nanti insya Allah terus panjatkan, dan harapannya segera negeri kita khususnya Indonesia ini menjadi negeri yang aman, rezekinya juga melimpah, penghasilannya juga meningkat, dan menjadi negeri yang berkah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Nah, karena kita sudah ngaji bersama, belajar bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang waktunya kita sarapan bersama. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Ya. Ininya yang di depan. Alhamdulillah, udah selesai kita membahas doa tentang keamanan negeri, kemudian minta rezeki. Sekarang rezekinya datang betulan ini. Ya, langsung datang. Ya, alhamdulillah pagi ini kita bisa sarapan bersama insya Allah. Hidangan dan menunya dari Uda Sofiar. Ini namanya, masya Allah, hangat-hangat. Allah bagi-bagi rezeki, bagi-bagi rezeki, bagi-bagi pahalanya gitu. Iya, bagi-bagi rezeki. Menyampaikan, ada yang dengerin dapat pahala, ada yang masakin. Ada yang masakin, semua dapat pahala. Iya.
Simbiosis mutualisme, iya. Ada yang ngabisin doang misalnya. Ada yang ngabisin doang. Iya. Memang mau dihabisin Tat. Kalau nggak dihabisin mau baju nanti. Nah ini mie telur, masya Allah spesial. Ya mantap. Manis. Dulu ya. Hah? Oh gitu, boleh. Ya. Siap. Insyaallah. Silakan. Mau makan maskernya Kalau tetap pakai masker susah makannya. Ada kemarin yang pakai makan bisa pakai masker. Oh ya. masker KW. Masya Allah. Nah, Tak pikir ada di sini centong. Masya Allah. Mantap. Pakai ini aja di sendok. Tisu basah. Tisu basah ada. Ayo, udah supir ya. Iya. Kuahnya pakai sendok. Kuahnya pakai sendok ya. Mantap. Langsung biar nggak malam. Iya langsung. Silakan. Nah udah. Nanti. Ya. Kalau pakai mangkok dikit. Ada strateginya. Siapa bilang tuh mangkoknya cekung loh. Oh cekung. Iya. Dimakan nggak habis-habis. Nah, nanti kalau Pak Wahyu nanti udah pakai piring pakai mangkok juga Pak Wahyu. Biar beda. Biar Makan pakai piring sama mangkok. Kalau saya Oh gitu. Kalau saya sambil Oh sambil bungkus. Iya. Iya. Member grup ngopi bareng ada yang baru datang nih Pak Rey. Ore bro, oh Ya. ore. Iya apa? Masuk kota Tamlik. Soalnya kalau ada Pak Rey ini lain keberkahannya nih kayaknya. Iya. Tunggu ceritanya siap dulu. Tetap pembahasan. Alhamdulillah. Jadi member grup ngopi lengkap nih. Silakan. Cuman kopinya lupa ini Pak, ada kopi nih. Apa? Member grup kopinya nggak ada. Ya makan. Ya, lanjut. Ini si proses kalau masak mantep ini. Iya, sayang dilewati. Oke dah. Saya udah habis nih. Kambuh aja. Tambah lain. Tambo cie. Tambah cie. Kocek satu. Tambah.